Wah, gila sih ini. Ini jalannya lumpur banget teman-teman. Wah, ini bingung lewatnya nih. Aduh. Hancur sekali jalanannya ini, off-road ini. Wah, tuh kotor nih. Aduh, kacau ini. Ngapa tadi dulu situ ya? Udah. Lumayan padat ya teman-teman ya untuk di pasar baru ini. Nah, tuh ada yang jual-jual bumbu-bumbu ya. Oke teman-teman, selamat pagi ya teman-teman. Sekarang kita di Air Molek ya. Jadi kita baru nge-vlog nih ya. Kita keliling kota Air Molek dulu. Ya, kemarin kita sudah sampai sekitar jam-jam 5 lah. Terus ini sekarang masih pagi sekali ya teman-teman ya. Dan berkabut ya teman-teman ya. Ini heran juga sih, ini Air Molek berkabut di Indragiri Hulu Riau. Oke, kita coba explore keliling-keliling. Ya, ini motor kita di sini. Nah, ini dia si jago merah. Ya, Vario. Coba kita keliling-keliling dulu pagi-pagi hari ini, kita jalan-jalan dulu. Oke. Oke, ini Simpang Raya Hotel. Dan untuk reviewnya pas kita check out aja untuk kita review ya. Nah, untuk saat ini sekarang jam 7 pagi ya teman-teman ya, dan berkabut teman-teman ya. Tapi nggak dingin. Gimana ya? Dia udaranya itu biasa aja. Ya nggak dingin teman-teman ya. Dan ini kotanya udah besar ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya ada Mr. DIY ya. Ya, banyak ruko-ruko juga ya. Jadi dulu pas saya tinggal di sini dulu ya, di tahun-tahun 2015 ke bawah ya, itu nggak sebesar ini teman-teman ya. Jalan-jalannya itu nggak 2 jalur seperti ini ya teman-teman ya. Yang udah 1 jalur terus satu ini ke sana 1 jalur lagi, nggak seperti itu teman-teman ya. Dulu itu cuma 1 jalan untuk 2 jalur ya, jadi 2 arah gitu ya. Nah, sekarang udah nggak seperti itu teman-teman. Nah, sekarang ini ya besar dan udaranya sangat-sangat berkabut ya teman-teman ya. Wow, di situ di depan nggak kelihatan sama sekali teman-teman, tuh putih gitu ya. Tapi jarak pandangnya masih dibilang oke lah. Maksudnya masih bisa dilihat ya untuk kita pandang gitu loh. Nah, untuk memang suasana pagi hari ini sangat-sangat ini ya, sejuk lah, bisa dibilang sejuk ya teman-teman ya. Dan sebelah kiri udah kelihatan nih, nggak tahu nih kayak kantor camat kali ya, tapi itu agak terbengkalai. Sebelah kanan ada SMP Negeri 1 Pasir Penyu ya. Air Molek Pasir Penyu. Jadi kayaknya kecamatan Air Molek, kecamatan Pasir Penyu itu ibu kotanya Air Molek ya, seperti itu ya. Nih, ini daerahnya namanya Kembang Harum teman-teman ya. Jadi sebelah kanan banyak toko-toko ya. Nih ada makanan kayak sambal jengkol segala macem ya. ST Indonesia tuh udah ada ST Indonesia, ada Karya Baru. Ya, jadi pagi hari ini ya kita keliling-keliling santai aja ya teman-teman ya. Buat kita review tempat aja supaya kita tahu keadaan di kota Air Molek ini gitu ya teman-teman ya. Nah, ini Notaris DC ya. Jadi sudah seperti kota besar ya teman-teman ya. Nah, dan udaranya sangat berkabut ya teman-teman ya. Jadi motor saya aja sampai berembun ya teman-teman ya. Ini jarang kita dapatkan di Jakarta ya. Jarang sekali berkabut seperti ini tuh dapat di di kota-kota besar lah gitu loh. Ya. Di bus ya, bus antar kota PT Putra apa tuh nggak baca. Nah, toko-toko masih tutup ya teman-teman ya, karena memang masih jam 7 pagi ini ya teman-teman ya. Jadi kemarin pas kita udah sampai juga kita langsung istirahat ya teman-teman ya. Jadi kita kelilingnya baru hari ini ya, karena kita kemungkinan check outnya hari ini ya. Hari ini tuh udah hari Selasa ya teman-teman ya. Nah, ini kita keluar, nanti kita putar balik ya teman-teman ya. Kita lewatin pasar Air Molek gitu ya. Nah, jadi ada yang jual bensin enceran juga, dan di sini banyak burung walet ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di kiri kanan saya itu ada
kayak tempat sarang burung walet ya. Jadi ruko ya, tapi di atasnya ya di lantai 3 itu dibuat sarang burung walet ya. Jadi mereka dapat penghasilan itu dari ya ruko kan dia ada 3 tingkatan ya teman-teman yang dari sini ya. Nah, jadi oke, intermezzo dulu, sebelah kiri ada PT Tunggal ya teman-teman ya. Jadi ini PT sawit yang ada di Air Molek ya. Tapi ini cukup jauh ya, PT Tunggal ini sampai berapa hektar gitu, kemungkinan bisa sampai luar dari Air Molek ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi yang tadi ruko 3 ya, yang 3 lantai ya, dari lantai bawah itu biasanya orang buka toko dulu di situ ya. Orang buka toko jadi bisa dapat penghasilan dari situ ya. Lantai kedua tuh biasanya tuh teman-teman bisa lihat ya untuk konsepnya ya. Lantai 2 tuh biasanya tempat tinggal ya, untuk kita tinggal ya, ada kamar segala macam ya. Lantai 3-nya itu langsung burung walet teman-teman ya. Jadi bisa dapat penghasilan dari toko yang di lantai 1 sama dapat penghasilan yang di lantai 3 ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya untuk ruko-ruko di sini gitu ya. Rata-rata di Riau seperti itu ya teman-teman, di Sumatera sih ya. Dari kemarin kita lewat juga sudah banyak burung walet ya. Nah, teman-teman bisa lihat di kanan ya, ada juga kayak toko ini ya, toko kayak Indomaret ya. Tapi udah ada saingan ya, sekarang udah ada Indomaret. Dan teman bisa mendengar suaranya. Ada suara burung ya teman-teman ya, ada suara burung walet ya. Jadi seperti itu ya. Ini juga ada ruko ya. Dulu tuh rumah saya tuh yang itu tuh yang di tengah itu tapi udah inilah, udah hilang udah hilang ya udah lanjut aja ya, karena kan udah ini ya, udah jadi Jakarta ya sekarang. Pusat oleh-oleh kas Hindu pas Infu ya, Infu. Ini ada rental PlayStation masih ada ya teman-teman ya. Tapi untuk harga di sini sih relatif murah ya teman-teman ya. Seperti martabak apa namanya, martabak misalnya martabak manis gitu ya, martabak kacang coklat ya, itu harganya di sini 10.000 gitu ya. Malahan yang pakai durian ya, jadi martabak isi durian ya, itu malahan harganya 25.000 teman-teman ya. Jadi murah meriah lah di sini gitu loh teman-teman ya. Nah, sini ada toko-toko apa namanya, ada Eiger loh ada Eiger gede juga ya. Tuh ada Indomaret ya. Ini yang tadi lagi SMP negeri ya. Kita lurus sampai ujung ya teman-teman ya. Jadi kita keliling ya untuk kota kecil ini ya. Ya bisa dibilang kampung saya ya, bisa dibilang ya. Jadi kampungnya udah nggak kayak kampung lagi teman-teman. Udah besar banget ini kotanya ya. Itu ada Honda, ada dealer Honda ya. Ada rental PlayStation ya, PS3 dan PS4. Wah, udah ada PS3, PS4 di sini ya. Ada Toshiba, ada Momoyo ya, ada Miniso teman-teman. Ya, ada Miniso. Ada Miniso ya, seperti inilah jalannya ya teman-teman ya. Dan untuk daerah ini, Air Molek ini ya, itu memang sering berkabut ya teman-teman. Seingat saya juga waktu kecil saya juga sering berkabut ya, tapi kayaknya udaranya lagi bagus sekarang ya. Jadi kabutnya cukup tebal ya teman-teman ya. Karena kalau berkabut seperti ini kabutnya itu bukan kabut asap ya teman-teman ya, tapi ini kabut udara dingin ya. Karena saya rasanya dingin banget di sini ya. Nah, ini tadi ini masjid ya, masjid bukan masjid raya tapi teman-teman ya, masjid raya ada yang di pasar sebelah sana gitu. Nah, ini tadi ya Hotel Simpang Raya ya, tadi saya menginap ya. Nah, jadi seperti inilah keadaannya teman-teman ya. Dan untuk jalanannya ya teman-teman ya, walaupun sudah ditambah jadi 2, mungkin pas pembuatan pertama kali baru kan sudah lama banget ya teman-teman ya, karena saya udah hampir 6 tahun nggak pulang ya. Jadi kelihatan ya teman-teman ya, untuk jalannya itu sudah mulai agak rusak lagi ya. Seperti ini itu ada kayak pecahan-pecahan jalan, karena memang ini tuh sebenarnya bukan jalan lintas ya teman-teman, tapi ini jalan tembusan buat menuju ke Padang bisa gitu ya. Jadi dari jalan lintas yang kemarin kita lewatin ya, itu kan kita belok kiri ya teman-teman ke arah Air Molek ini ya. Nah, dari sini tuh sebenarnya dia bisa tembus ke Padang teman-teman ya. Jadi apa namanya, kalau kita lurus terus ya, itu bisa tembus ke Padang gitu loh. Jadi nggak perlu apa namanya, ini bisa dibilang jalan pintas lah, bisa dibilang jalan pintas gitu buat ke kota Padang ya. Jadi nggak ke Medan ya, tapi dia langsung nembak ke kiri gitu ya, buat tembus ke lintas barat ya, seperti kota Padang. Nah, sebelah kanan teman-teman ada taman kanak-kanak ya teman-teman ya, tapi saya kurang tahu ini masih ini apa, taman kanak-kanak Pertiwi ya, TK Pertiwi ya. Ada Koramil ya sebelah kanan ya, dan
sebelah kiri ada polsek ya, pasti Penyu ya. Dan saya lihat sih gedungnya sudah besar ya teman-teman ya, karena sebelumnya masih kecil ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya untuk keadaan di kota Air Molek. Sebentar lagi kita sudah mendekati dengan pasar lama Air Molek ya, karena dia ada dua pasar ya teman-teman ya, ada pasar baru dan pasar lama. Nah di sebelah kanan tuh ada rumah adatnya ya, bisa dibilang balai adat Air Molek ya, balai adat Riau ya, seperti itu bentuknya ya. Jadi rumah adatnya seperti itu ya untuk Air Molek untuk di Riau. Nanti kita coba foto ke sana ya teman-teman ya, untuk kita explore ya. Ini bisa dibilang ini ada tugu PKK ya sebelah sana teman-teman ya, itu ada pasar baru ya, cuma memang dia pasarnya itu dulu sempat kebakar ya teman-teman ya, jadi udah hangus ya, cuma dia ada lagi pasarnya di belakang, jadi kayak pindah tempat semua ya, dari yang awalnya semula di bagian depan semua, sekarang dia di bagian belakang ya. Dan untuk jam 7 pagi ini benar-benar sepi ya teman-teman ya untuk Air Molek ya, karena semua orang baru buka toko jam segini ya teman-teman ya, sedangkan di Jakarta pasti sebelum jam 7 udah buka ya teman-teman ya, tapi di sini baru mau buka ya teman-teman ya, jam 7, jam 8, jam 9 seperti itu ya. Jadi sangat-sangat sepi ya teman-teman ya. Ini ada giat diesel ya. Nah ini pasar lama teman-teman ya. Nah ini ada tabek mainan. Nah, ini kita lurus ya, ini ada ruko ya. Terus ini ada namanya kayak lapangan ya, lapangan pasar Air Molek ya, seperti itu. Ada tempat bermainnya juga, sekarang sudah terbaru ya teman-teman ya, dan jalannya sudah dilebarkan juga ya. Ada pos polisi ya. Dulu rumah saya di sana juga teman-teman ya, tapi sudah hilang juga karena memang hampir semua sudah pindah ke Jakarta ya teman-teman ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, kita jalan aja, kita gaspol. Nah ini ada burung merpati ya teman-teman ya. Nah seperti ini untuk pasar lama Air Molek ya teman-teman ya. Tepatnya sebenarnya yang di alun-alun yang tadi itu pasar lama Air Molek ya, cuma kalau di sini tuh ini jalan raya. Nah sebelah kanan ini baru Masjid Raya Air Molek ya teman-teman ya. Ini masjid besar Al Mujahidin ya. Jadi ini masjid rayanya di Air Molek ya. Nah ini kita sudah memasuki namanya daerah Batu Gajah ya teman-teman ya. Jadi mungkin konon dulu ada batu sama gajah ya namanya Batu Gajah. Jadi nama untuk daerah-daerahnya itu dibagi beberapa distrik, bisa dibilang gitu ya teman-teman ya. Jadi ada tempat tinggal kita yang tadi itu yang di Simpang Raya Hotel, itu tepatnya itu sebenarnya di daerah namanya Kembang Harum ya, Kembang Harum ya. Jadi kayak nama bunga ya, kembang yang harum gitu ya. Ada juga nanti nama daerah namanya Candi Rejo ya. Jadi mungkin konon dulu ada candi namanya Rejo gitu ya, mungkin teman-teman ya. Nah ini untuk penampakan di arah-arah ke Batu Gajah namanya ya teman-teman ya. Jadi ini ada MTS juga, MA Nurul Falah Air Molek ya. Nah kalau saya ingat ya dulu tuh Ustadz Abdul Somad itu dulu pernah sekolah di sini ya. Kalau saya ingat ya dulu pernah sekolah di Air Molek ya waktu kecil, kalau saya nggak salah cari tahu informasi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sempat juga ada kayak Ustadz terkenal di sini ya, Ustadz Abdul Somad namanya gitu teman-teman. Nah kita masih lurus ya, kita mau lihat keadaannya ya. Nah ini kita sudah mulai masuk ke Batu Gajah, sudah mulai nggak terlalu ramai seperti tadi ya teman-teman ya, rukonya berdempetan gitu ya, yang ramai. Dan ya teman-teman bisa lihat di sini itu cukup sepi karena memang masih jam 7 pagi ya teman-teman ya. Itu ada kayak tempat ganti jok motor ya teman-teman ya. Nah ini ada banyak bengkel juga, tapi lebih mendominasi adalah rumah-rumah warga biasa ya teman-teman ya. Jadi memang nggak terlalu padat seperti yang tadi, dan masih banyak lahan ya teman-teman ya. Kalau yang tadi kan minim lahan ya, sekarang masih udah lumayan banyak rumputan ya untuk lahan-lahan bisa dibilang untuk bisa mau bangun rumah atau mau mungkin ada yang punya ya untuk tanahnya seperti itu teman-teman ya. Dan untuk kendaraan juga di sini tidak terlalu cepat ya teman-teman ya. Rata-rata mereka bergerak di antara 20 sampai 40 km per jam saja ya teman-teman ya. Kecuali buru-buru mungkin bisa sampai 60 ya teman-teman ya. Jadi untuk warga-warga di sini sih santai-santai, legowo-legowo ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu ngebut ya, dan nggak terlalu lambat juga ya teman-teman ya. Jadi apalagi kalau menjelang buka puasa ya teman-teman ya, pasti lebih lebih rame dan lebih lambat lagi ya teman-teman ya.
itu jalanan di sini pasti ramai banget teman-teman kalau pas buka puasa. Karena saya dapat informasi ini kan sudah hampir kota besar ya teman-teman. Jadi apa namanya, banyak orang perantau. Nah kalau lurus kan ke Teluk Kuantan, ke Padang ya. Nah ke kanan tuh ke Lirik dan Pekanbaru. Jadi ada jalan pintas teman-teman, yang misalnya yang dari Padang mau ke Pekanbaru, daripada dia lewat Air Molek ini jalannya jadi rusak ya, untuk khusus mobil tronton ya. Coba kita cek ya teman-teman. Nah di kanan kita boleh belok ke kanan. Nah ini jalan mobil tronton teman-teman ya. Jadi Air Molek ini dia buat jalan khusus ya dari ke jalan lintas timur ya. Selain melewati Air Molek, dia bisa melewati ini ya. Ini bisa dibilang namanya jalan baru gitu ya. Jadi orang sini bilangnya, istilahnya jalan baru, karena ini jalan bisa dibilang baru pertama kali dibuat demi untuk mobil tronton ya teman-teman ya. Jadi demi untuk mobil tronton maka jalan ini dibuat teman-teman ya, seperti ini. Nah ini jalannya. Jadi jalannya itu mirip-mirip jalan lintas timur ya sebenarnya ya teman-teman ya, karena jalannya itu terdiri dari beberapa beton ya teman-teman, dan sepi sekali ya teman-teman ya, sebelah kiri dan kanan memang jalannya dibuat mengintari bukit ya teman-teman ya. Jadi kalau ada bukit dihajar buat jadi jalan ya teman-teman ya. Makanya kenapa banyak mobil truk di sini teman-teman, tuh bisa lihat ya teman-teman ya. Ini ada mobil truk berhenti yang untuk mungkin istirahat, untuk bermalam ya. Nah sudah mirip ya teman-teman ya dengan jalan lintas timur yang naik turunnya. Sedangkan Air Molek kan lurus terus ya teman-teman ya, nggak ada jalan naik turunnya teman-teman ya. Bisa dilihat seperti itu ya. Nah oke, kita nggak apa-apa, kita lurus aja deh ya. Nanti kita bisa tembus kok ke Air Molek lagi ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi ini banyak mobil truk yang berhenti, pasti ini istirahat ya, buat tidur malam, mungkin jalan pagi lagi ya, untuk mereka berangkat lagi. Tapi banyakkan plat memang dari BM ya teman-teman ya, dari Riau ya, BM. Jadi kalau untuk di Air Molek ini, untuk di Riau ini, untuk plat motor itu platnya BM ya teman-teman ya, bukan yang lain ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini plat BM. Nah kita masih lurus terus ya untuk tanjakan, dan memang tipikalnya itu tipikal jalan mobil truk ya teman-teman ya. Makanya dia pakainya beton, bukan pakainya aspal teman-teman ya. Karena mungkin saya ingat dulu pertama kali dibuat itu pakainya aspal teman-teman ya. Tapi karena dia pakai aspal ya, hancur teman-teman. Jalannya hancur banget. Ini pasti diperbaiki lagi nih jalan ya. Jadi diganti sama beton ya, sehingga nih masih kuat sampai sekarang gitu loh. Untuk betonnya tuh masih bisa dibilang masih bagus lah, bisa dibilang, karena memang beton itu memang dikhususkan buat mobil truk teman-teman. Nah seperti ini kan. Nah ini hancur teman-teman. Untuk aspalnya tuh banyak lubang ya, karena memang nggak bagus ya teman-teman ya. Kalau untuk jalan lintas itu sebenarnya untuk mobil, untuk kalau mobil truk lewat, nah teman-teman bisa dilihat ya, hancur banget teman-teman untuk jalanannya. Wah ini hancur banget teman-teman. Ini karena aspal ya teman-teman ya. Jadi ini aspal sebenarnya di bawah, cuma karena memang banyak mobil truk ya, mungkin mereka ngangkut pasir ya, ngangkut tanah ya. Terus tanahnya jatuh, terus ngendap karena dia kena air hujan kan, jadinya kayak kering ya, menyatu dengan aspal ya teman-teman ya. Jadinya ya off-road dah. Ya. Nah, ini hancur banget teman-teman, beneran. Ini sebelah kiri juga ada universitas apa nih? UIN. Bukan. STAI. Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah, Air Molek ya. Seperti ini ya. Tapi ya jalannya hancur teman-teman ya, seperti ini. Nggak apa-apa teman-teman. Ini kita bisa belok kanan kok. Ini kita tembus ke namanya tuh Kaplingan namanya ya. Namanya Kaplingan nama daerahnya. Gitu. Nih, wah ini hancur sekali teman-teman. Hancur sekali jalanannya, ini off-road ini. Wah, ini lumpur sekali teman-teman. Aduh. Oke. Ayo kita tembus. Apa karena ini ya? Soalnya kemarin saya pas lihat di dalam kota itu tuh masih banyak juga mobil-mobil truk yang lewat situ teman-teman, lewat kota gitu. Apa karena mereka lihat di sini jalannya jelek banget gitu loh. Jadi mereka maunya lewatnya lewat jalan kota, karena kan tadi jalan kota bagus ya teman-teman ya, nggak terlalu hancur seperti ini. Ini hancur banget gitu loh. Jadi
apa namanya, apa ya, malas gitu loh. Ibarat kata mereka kan juga bawa angkut-angkut barang ya teman-teman, yang angkut tanah lah, antara angkut sawit ya. Nanti kalau misalnya lewat sini nanti malah hancur ya ininya, apa namanya, barang-barangnya ya. Mereka juga nggak mau ya, karena nanti berarti rugi lah apa gimana, atau ada yang jatuh gitu. Waduh, ini tanah merah teman-teman. Waduh. Wah, gila sih ini jalannya lumpur banget teman-teman. Wah, ini bingung lewatnya nih. Aduh. Ya, kena kaki lagi. Kayak cuci deh ini. Aduh. Ya, elah. Udah nggak apa. Waduh, ini pasti bannya kotor banget teman-teman. Aduh. Rumah kotor banget teman-teman, parah ini. Aduh, kotor ini. Udah pasti kotor lah. Itu jalanannya, aduh kacau ini. Hancur banget teman-teman, beneran. Saya nggak bohong. Tuh jalanannya bisa dibilang, aduh kacau dah. Udahlah nggak apa. Aduh, kena ini lagi, kena lantai lagi. Udah nggak apa deh. Nanti kita lap aja ya teman-teman ya. Hihi, masih kotor banget nih pas motornya ini. Aduh, ini kaplingan ya teman-teman ya, untuk daerah kaplingan seperti ini ya, untuk keadaan sekeliling ya. Ada burung walet juga sebelah kiri ya, tapi nggak terlalu ini ya, tinggi ya, lantai 3 doang. Aduh, masih lumpur teman-teman. Ya, sandal sudah kena lumpur. Ya, sudahlah. Nanti tinggal cuci saja. Saya nggak expect sih jalannya sehancur itu. Beneran. Saya nggak expect selumpur itu jalannya. Mengerikan sekali. Nggak expect saya. Saya benar-benar nggak expect, beneran. Ya, jalannya hancur. Ya, ini juga hancur banget teman-teman. Aduh. Hancur banget, parah ini. Pantas motor-motor di sini tuh cepat-cepat kotor ya teman-teman ya, karena apa ya, jalannya hancur gini teman-teman. Ya mungkin ya saya berharap sih pemerintah sini cepat-cepat lah perbaiki ini. Kayaknya ini soalnya jalan rusak ini ya teman-teman ya. Ini dari saya kecil ya, ini jalan sudah rusak teman-teman ya. Nih, dari saya kecil ini jalan nggak pernah diperbaiki teman-teman. Saya ingat, serius. Jadi sayang banget ini loh, beneran ini jalannya tuh, aduh hancurnya gitu loh. Jadi ya saya sayangkan aja gitu loh, ini kenapa kok hancur banget ya jalannya ya. Nah, ini di Kaplingan ya teman-teman ya, sebelah kanan ada masjid ya, ada masjid, di sebelah kanan juga ada TK nih, TK, tapi nggak tahu nih TK apa. Ini nggak tahu TK apa, saya nggak tahu namanya sih, TK apa namanya. Nah, ini kita di Kaplingan nih, kita bisa pecah jalur ya ini teman-teman ya. Ini ada simpang 4 ya bisa dibilang. Nah, ini simpang 4 nih. Nah, itu juga jalannya hancur teman-teman ya. Kita coba keliling, kita lewat kanan deh ya. Semuanya hancur teman-teman jalannya. Pusing juga nih. Aduh. Ya, ini kita menuju ke arah Candi Rejo ya teman-teman ya. Nih. Waduh. Rusak banget jalannya. Ini apa ya namanya ya? Emang jalan kecil ya teman-teman ya. Cuma mungkin soalnya di Jawa tuh jalan kecilnya tuh bagus teman-teman ya. Jadi minta tolong lah mungkin untuk pemerintah daerah-daerah sini, daerah Molek ini ya, buat perbaiki jalan ini kacau juga nih jalan. Oke teman-teman, untuk apa ya namanya ya, Candi Rejo ya. Ini kita sudah mulai memasuki ke Candi Rejo ya. Untuk penampakannya seperti biasa teman-teman ya, untuk rumah-rumah warga seperti itu ya. Terus apa namanya, ada tukang bensin tadi ya, tukang bensin. Terus kita masih
jalan-jalan keliling ya. Ini ada burung walet lagi. Kita masih lurus ya. Jadi kota Air Molek ini apa ya namanya? Kota besar sebenarnya. Cuma untuk jarak dari apa ya namanya? Untuk perbatasan kota dari keluar dari Air Molek sampai dia masuk Air Molek sampai keluar di ujung kanan dan kiri itu cuma beberapa kilometer aja, cuma 1 kilo apa 2 kilo gitu loh teman-teman ya. Jadi nggak apa ya namanya, nggak panjang nggak lebar gitu ya teman-teman ya. Jadi standar gitu loh ya untuk kotanya, kota Air Molek ini apa namanya, untuk panjang dan lebarnya itu standar teman-teman ya. Jadi nah ini sebelah kanan juga ada masjid lagi ya teman-teman ya. Ini Masjid Al Mutakin ya. Nah ini udah masuk ke daerah Candi Rejo ya teman-teman ya. Ini ada Pangkas Rambut Ciko ya, Pangkas Rambut Ciko. Nanti kita lewat sekolah sekolah lama saya ya teman-teman ya. Jadi saya dulu sempat sekolah di sini itu dari kecil ya, dari TK sampai ke apa namanya, dari TK sampai ke ini SMP ya. Nah ini di depan teman-teman udah bisa lihat tuh kayak itu pasar baru teman-teman ya. Jadi untuk pasar baru ya konsepnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah kita coba cek ya pasar baru seperti apa ya. Nah kita udah lama sih nggak lewat nggak lewat sini ya. Kita ke pasar baru dulu ya seperti ini. Jadi pasar baru ini sempat kebakaran teman-teman ya, bisa dilihat tuh ya. Jadi hancur teman-teman tuh, hancur banget ya untuk pasar baru ya teman-teman ya. Karena sempat kebakaran teman-teman, besar banget itu waktu saya kecil sih. Jadi dulu tuh pasarnya gede banget ya pasar baru. Tapi karena dia kebakaran jadinya ya pada pindah semua teman-teman. Pindahnya ke belakang nih teman-teman ya. Nih nanti kita lihat ya teman-teman ya untuk pasar baru tuh seperti apa nih. Hati-hati ada ayam. Nah ini baru ramai teman-teman ya untuk pasar baru ya. Jadi pasar baru tuh seperti ini ya. Untuk tuh ada yang jual-jual ayam ya, ayam potong ya. Ini ada motor ya. Jadi banyak lah tuh, ada jual telur ya. Ini baru pasar baru namanya teman-teman. Sedangkan pasar lama tuh udah mati teman-teman. Nah ini kan tuh lumayan padat ya teman-teman ya untuk di pasar baru ini. Nah tuh ada yang jual-jual bumbu-bumbu ya. Tuh banyak teman-teman ya, dan jual koko pandan segala macam. Kita masih lurus terus. Ini ada yang jual pisang, ada yang jual nanas ya. Wah ini padat sekali teman-teman. Nah ini macet teman-teman, kaca ini. Nah macet ya teman-teman ya. Nah, banyak yang jual sayur. Nah ini lapangan sepak bola nih. Nah kotaku. Oke. Nah seperti itu ya teman-teman ya untuk pasar baru sekilas ya, kita lewatin saja ya. Dan kita masih di Candi Rejo namanya ya teman-teman ya. Ini daerah Candi Rejo ya. Nah kita coba ke sekolah lama saya ya. Ya ini Santa Teresia namanya. Oke. Kita ke kanan ya, dan masih hancur. Gak apa-apa, kita nikmatin saja ya. Nah ini kita ambilnya ke kanan ya teman-teman ya. Nah ini kita ke kanan nih ya. Nah seperti ini ya untuk penampakannya ya, dan jalannya masih hancur.
Hancur sekali teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Dulu saya sering banget teman-teman kalau ke sekolah tuh naik sepeda ya teman-teman ya. Dari Pasar Lama menuju ke sekolah gitu ya teman-teman. Dan jalannya tuh lewat sini teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ya jalannya tuh ya ada yang datar ya, ada yang naik. Tapi dulu tuh saya ya pas saya udah datang lagi ke sini ternyata nanjakannya nggak terlalu tajam saya teman-teman. Tapi mungkin kalau naik sepeda kali ya. Jadi kalau naik sepeda tuh pasti capek banget. Ya dayung kan. Nah ini tapi udah naik udah tanjakan ya itu turun lagi teman-teman. Nah turun lagi ya kan. Nah itu udaranya dingin teman-teman. Nanti tembusnya ini ke Kembang Harum teman-teman, ke Simpang Raya Hotel lagi teman-teman. Nah kita lewat sini. Nah di depan apa namanya ada ini banyak sapi tuh. Di sini banyak sapi teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih ada bengkel ya. Nah ini ada sekolah teman-teman ya. Ini sekolahnya, sekolah Santa Teresia. Ini lapangannya luas sekali teman-teman ya, lapangan bola tapi memang nggak terlalu dirawat. Dan ada yang sekolah ya teman-teman ya, sebelah kanan nih. Nah tuh ada guru saya ya malah. Ada guru saya di situ ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Tuh ada yang sekolah. Iya. Nah ini dulu saya sering main basket di sini teman-teman nih. Tuh lapangannya seperti ini. Nah, aduh. Nah kita keliling-keliling lah sebentar. Untuk lapangannya. Nah lapangan basket seperti ini teman-teman ya. Dan ada gereja ya teman-teman ya di lantai atas ya teman-teman ya. Tuh ya ada gereja Katolik ya. Santa Teresia ya, gereja Katolik Santa Teresia. Kita boleh lah naik coba ya, kita explore ya. Nah seperti ini teman-teman ya, ada tamannya ya, ini ada jalan. Nah, oh jalannya sudah berubah ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah itu ada tamannya teman-teman tuh, ada Santa Teresia taman ya. Nih taman ya. Terus untuk naik ke gerejanya itu memang perlu effort ya teman-teman ya, perlu apa namanya kayak tanjakan seperti ini teman-teman. Nah sampailah kita di gereja Katolik Santa Teresia ya. Seperti ini teman-teman untuk gerejanya ya, mungkin agak usam ya, mungkin perlu dicat ulang ya seperti ini teman-teman. Mantap sekali. Kita bolehlah foto di sini teman-teman. Oke teman-teman, ya seperti ini untuk gereja Katolik Santa Teresia. Halamannya luas sekali ya teman-teman. Dan dia itu kayak di atas bukit ya teman-teman ya. Jadi benar-benar di atas bukit, itu turunan jalan turun ya. Jadi benar-benar di atas bukit, baru ini gereja. Dan di belakang sudah ada tempat untuk Bunda Maria. Di belakang tuh ada anjing, ada penjaga anjing. Ada anjing penjaga ya teman-teman ya. Tuh ini itu ada kesusteran ya teman-teman ya. Jadi tempat tinggal para suster di sebelah sana ya, bisa dilihat ya.
Nah, seperti ini untuk penampakan ya teman-teman ya. Nah, dan banyak burung gereja ya, ada suara-suara burung ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman penampakannya tuh ya. Ada taman ya, dan asli sekali teman-teman ya, keren sekali. Untuk cuaca hari ini juga nggak terlalu panas ya teman-teman ya, tapi warna langitnya biru-biru juga dan berkabut seperti tadi pagi. Mantap pokoknya. Nah, ini motor kita ya, dan tadi kita lewat lumpur-lumpur ya teman-teman ya, jadi kotor banget teman-teman. Tuh kotor nih. Aduh kacau ini. Ngapa tadi di situ ya, kayak nyesel sih, tapi udahlah, paling nanti kita cuci lagi teman-teman. Tuh kotor banget tuh, nggak apa-apa lah, saya sekali ya kan, nggak didapatkan di Jawa ini. Oke lah, yuk kita coba explore lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk laundry ya kayaknya nggak jadi laundry. Soalnya dia 1 harian ya, emang sih saya tahu 1 harian sih sampai besok sih. Cuma masalahnya tuh hari ini tuh kayaknya kita udah berangkat ke Pekanbaru ya teman-teman ya. Jadi kayaknya nggak bisa gitu loh. Ya udah nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti aja ya. Di Pekanbaru kali ya, baru kita laundry ya. Kita lihat nanti aja gimana. Oke lah. Oke teman-teman, untuk video kali ini ya teman-teman yang keliling kota El Molek ya, sampai di sini dulu ya. Semoga sangat apa ya namanya ya, membantu teman-teman ya, mungkin yang mau keliling El Molek ya mungkin, atau mau ke Inhu ya, mau tahu lewat lintas timur. Karena saya cek ya, dari Jambi ke Pekanbaru itu 10 jam teman-teman ya. Dan itu pasti bukan 10 jam teman-teman, pasti lebih, karena pasti ada makan siang, ada water break ya. Itu pasti nggak mungkin teman-teman bisa 10 jam tembus ya. Itu 10 jam itu riding terus teman-teman, nggak bisa berhenti itu. Jadi kalau emang teman-teman mau berhenti, saya sarankan ke sini teman-teman ya, ke El Molek ini ya teman-teman ya. Jadi 6 jam doang dari Jambi. Nah nanti ke Pekanbarunya 4 jam lagi gitu. Jadi masih ada lah 1 harian gitu ya. Tapi kalau teman-teman buru-buru ya bisa aja sih tembus ya. Cuma lelah di badan ya. Sedang di sini juga enak kok teman-teman ya, untuk apa namanya, pemandangannya juga ya teman-teman ya. Nah saya review juga untuk makanan, kemarin malam saya ada makanan ya. Jadi apa namanya, kita makan, nanti saya ada tampilin fotonya ya, walaupun saya nggak ada videonya ya. Makan soto Padang, soto Minang ya, soto Minang. Terus enak banget teman-teman soto Minangnya, beneran saya nggak bohong. Soto Minangnya mantap banget ya. Ini namanya soto Minang Kribo ya, ada di Pasar Lama ya, di taman Pasar Lama ya teman-teman ya. Terus ada nasi goreng Padang juga teman-teman ya, itu teman saya yang buat nasi gorengnya ya. Nah jadi di Pasar Taman juga teman-teman ya, namanya nasi goreng Dais ya, nasi goreng Dais. Terus kemarin ada beli pisang teman-teman ya. Nah di depan ini teman-teman pisangnya ya. Jadi ini udah bukan Kembang Harum lagi teman-teman, ini udah bukan apa namanya, cepet ya, udah dekat pasar lagi teman-teman. Jadi emang kotanya tuh singkat aja teman-teman ya, jadi nggak terlalu panjang gitu ya teman-teman ya. Di sini nih, ini pisang nih ya, ini pisang goreng ini teman-teman di kanan. Nah terus apa namanya, kalau kemarin tuh apa lagi ya, oh iya ada mie goreng ya, itu teman saya tuh beliin tuh ya. Baik banget teman saya ya, beliin itu nasi goreng itu di Pasar Taman juga. Jadi rata-rata sih makanan sih di Pasar Taman ya, tapi sepanjang jalan pasti ada makanan teman-teman, banyak ya. Oke teman-teman, jadi nanti saya bisa tampilin foto-fotonya ya untuk makanan-makanannya. Untuk video jalan-jalan keliling kotanya sampai di sini dulu teman-teman ya. Jadi jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya. Dan intermezzo sedikit ya, BRK Syariah itu Bank Riau Kepri ya. Jadi Riau sama Kepulauan Riau itu mereka punya satu bank ya, Bank Riau Kepri namanya, BRK disingkat. Oke teman-teman ya, sampai sini dulu videonya. Bye bye. Kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Pekanbaru.